Welcome semua. Wis, kembali lagi nih di acara mabar kita, mabar dari HMPS PAK. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting nih. Nah, di mana topik ini juga akan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di dunia perkuliahan kita ataupun nanti di pekerjaan. Nah, jadi topik kita kali ini akan membahas tentang public speaking. Nah, di sini saya Andreas Disiburian dari Prodi PAK. Nah, dari Prodi PAK Pendidikan Agama Kristen tahun 2020. Nah, dari Universitas Pelita Harapan. Nah, jadi kita akan mengobrol nih dengan pembicara kita yang hebat, dengan Kakak Rara. Ayo, silakan Kak, perkenalkan namanya. Oke, thank you Andre. Halo teman-teman semua. Seneng banget hari ini aku bisa diajakin sama teman-teman dari himpunan mahasiswa PAK ya, UPH buat ngobrol bareng ya hari ini Andre ya. Kenalin, aku Damara Kartika Sari atau biasa dipanggil Rara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Aku angkatan 2018, jadi sekarang udah semester akhir, sudah hampir penyelesaian ya. Jadi semoga hari ini bisa banyak bertukar pemikiran ya kita Andre ya, kita ngobrol ya. Karena bukan cuma aku doang nih, tapi aku juga belajar nih ya dari teman-teman HMPS PAK nih. Ya. Gitu aja mungkin, Andre, cukup? Ya, itu saja sih Kak. Jadi Kakak dari langsung nih dari yang ahlinya, bisa kita katakan gitu. Belum. Banyak nih. Iya Kak. Nah, jadi kita akan belajar banyak nih dari Kak Rara. Nah, terlebih lagi kita semua teman-teman akan menjadi seorang guru ya, akan menjadi seorang guru di mana kita akan memerlukan nih skill-skill dalam berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, jadi kalau menurut Kakak bagaimana nih? Apa sih sebenarnya yang menarik dari topik kita hari ini, Kak? Ayo, Kak. Yang menarik dari topik kita hari ini ya, public speaking itu kan sebenarnya udah banyak banget ya. Kalau kita cari di YouTube, kita cari bukunya juga banyak banget ya. Tapi kenyataannya pun kadang tetap susah gitu ya, tetap sulit dipraktekkan. Bahkan menurut aku kadang praktek dari public speaking itu nggak bisa kita samain satu orang sama yang lain. Aku sama Andre, proses kita untuk bisa berpublic speaking gitu, iya beda menurut aku gitu. Dan nyamannya misalnya, aku akan nyaman public speaking misalnya kalau sambil berdiri gitu ya, sambil menggunakan gestur. Nah, tapi Andre misalnya lebih suka PowerPoint gitu misalnya, lebih suka penjelasannya nggak bergerak kemana-mana. Nah itu kayak banyak sih, maksudnya beda-beda per orang gitu. Dan kadang yang orang nggak sadarin mungkin public speaking dikira kalau misalnya kita bicara di depan aja gitu ya. Padahal ketika kita ngobrol sama orang, bisa mempengaruhi orang, itu aja udah termasuk public speaking menurut aku. Oke Kak, ya jadi public speaking ini sangat menarik ya, di mana kita bisa mempengaruhi orang-orang begitu. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dari diri kita sendiri begitu ya Kak. Nah, jadi pertama ngomong-ngomong tentang public speaking, pasti itu adalah sesuatu yang dibicarakan gitu. Nah, jadi yang pertama kami mau bertanya nih Kak, ya menurut Kakak apa sebenarnya ya itu komunikasi ya, karena kita akan berangkat dari komunikasi duluannya kan. Nah, Oke, ini seperti ujian ya buat mahasiswa semester akhir ya, karena harus mengingat lagi semester 1 apa itu komunikasi gitu ya. Kalau yang paling ter-highlight di pikiran aku, ini secara teoritis gitu ya berarti ya, komunikasi itu sebenarnya sebuah proses di mana kita menyampaikan sebuah informasi. Nih, kata kuncinya adalah informasi yang disampaikan melalui melalui channel apa gitu ya, ke siapa, dengan efek apa, kayak gitu. Jadi aku berkomunikasi sama Andre nih, kita berkomunikasi, aku menyampaikan informasi ini lewat channel apa? Oh, lewat Zoom kali ini gitu ya, lewat Zoom. Terus habis itu ke siapa? Ke Andre. Efeknya apa? Oh, Andre mungkin jadi sedikit lebih ngerti komunikasi itu apa sih, kayak gitu kan. Tapi salah satu elemen penting juga di komunikasi itu ada noise, Andre. Ada gangguan gitu ya. Ada ada yang kadang maksud aku tuh menjelaskan A, tapi karena ada gangguan itu, jadi Andre nangkepnya B gitu.
Itu jadi rumit ya, tapi intinya komunikasi menurut aku itu tadi proses bertukar informasi, berinteraksi gitu, sampai akhirnya bisa bisa apa yang mau aku sampaikan tuh tersampaikan, kayak gitu sih, kurang lebihnya ya menurut aku. Ya, oke Kak. Ya, jadi pertama komunikasi itu adalah sesuatu hal yang ingin disampaikan gitu. Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah, karena memang kita adalah makhluk yang bersosial ya, yang tidak akan bisa hidup sendirian pastinya. Nah, jadi kita ingin berinteraksi dengan orang lain itu harus menggunakan komunikasi. Ya, bagaimana cara kita berinteraksi tetapi kita tidak bisa berkomunikasi seperti itu ya Kak. Nah, jadi ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin kita terima seperti itu ya Kak. Nah, jadi kalau kita lihat juga ya Kak, ini berarti sebuah anugerah begitu. Nah, sebuah anugerah dari Tuhan, kan kita diciptakan manusia itu ada banyak gitu ya. Nah, kita beranak cucu, kita bisa bertambah banyak memenuhi bumi. Nah, lalu kita diberikan gitu kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, jadi sebenarnya kami ingin bertanya lagi nih Kak, ya, bagaimana kemampuan berkomunikasi yang kita dapat dari Tuhan, dari Allah, ini dapat kita pergunakan untuk melayani Allah kembali Kak. Karena pada dasarnya ya kita itu tujuannya untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana sih Kak komunikasi yang kita terima ini dapat memuliakan Allah ya? Oke. Luar biasa ya pertanyaannya. Pendidikan agama Kristen ya, agak deg-degan saya dengarnya. Santai. Ya benar Bre. Sebenarnya kalau dipikir lagi, hidup kita aja, it's all by His grace gitu ya. Itu karena anugerah Tuhan gitu ya. Jadi menurut aku kemampuan kita untuk berkomunikasi pun itu adalah anugerah sebenarnya gitu. Dan itu kan bisa kita latih juga gitu ya. Ketika kita bisa menimbulkan pengertian buat orang lain gitu ya, ketika kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, kalau aku pernah dengar mah, kalau kita bisa sampai orang lain tuh melihat Tuhan ada gitu ya lewat kita gitu, itu menurut aku itu adalah anugerah gitu, baik secara verbal komunikasinya maupun non verbal ya, entah kita pakai bahasa tubuh, entah penampilan kita gitu ya. Jadi kayak semua itu kan bentuk komunikasi gitu ya. Dan menurut aku ya itu adalah anugerah gitu. Aku dulu, Andre, aku tuh kalau misalnya dibanding sama teman-teman ya, teman-temanku tuh ada yang dance, ada yang nari ya, suaranya bagus gitu. Ada yang nyanyi, suaranya bagus gitu ya. Terus ada juga yang basket gitu ya. Ada macam-macam, ada yang atletis gitu. Terus aku bisa apa gitu bisanya gitu ya. Cuma beberapa kali diminta sekolah untuk membawakan acara gitu aja kan ya. Cuma MC gitu doang. Nah, tapi makanya aku masih bahkan sampai awal-awal kuliah, sampai pertengahan bahkan mungkin ya, aku masih bertanya-tanya, apa sih kalau misalnya mau diadu sama orang gitu ya, lah orang ini pinter, lah orang ini bisa nyanyi gitu, ada bakat tertentu gitu, gue bisa apa, bisa ngomong doang gitu. Nah tapi ternyata setelah direfleksikan lagi gitu lah ya ternyata bisa ngomong, bisa berkomunikasi, bisa bikin orang lain mengerti gitu ya hal-hal yang mau kita sampaikan, itu aja udah maksudnya itu adalah anugerah gitu. Kayak sekecil apapun tuh itu anugerah gitu. Jadi itulah kenapa menurut aku komunikasi yang anugerah itu harusnya bisa kita latih gitu ya. Salah satunya dengan public speaking gitu ya, melatih public speaking supaya bisa jadi bisa jadi berkat juga buat orang lain. Oke Kak, menarik sekali ya. Nah, jadi kalau memang kita lihat di dalam suatu kehidupan kita gitu, pasti ada bermacam-macam karunia seperti itu ya Kak. Nah, seperti yang Kakak bilang tadi kan, bahwa ada teman Kakak yang pandai nari, ada yang pandai nyanyi, nah ada yang pandai basket. Nah, tetapi kemampuan berbicara, public speaking, nah itu menjadi suatu anugerah juga ya. Kita tidak boleh meniadakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri kepada kita. Nah, kalau bisa ya kita kembangkan gitu. Nah, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pastinya ya setiap anugerah itu tidak ada yang sia-sia begitu ya Kak. Nah, jadi itu untuk semua untuk menjadi berkat, dan ujungnya ya puncaknya itu pada kemuliaan Allah itu sendiri. Ya. Benar banget. Ya, kalau kita lihat juga di dalam pelayanan, dalam
sebuah komunitas yang pertumbuhan dalam iman seperti itu pasti akan membutuhkan seorang pembicara gitu untuk mempengaruhi semua satu sama lain pastinya ya kan. Ya. Betul. Ngomong-ngomong tentang sebuah public speaking gitu ya Kak. Nah, akan mempengaruhi yang seperti kita katakan tadi menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pastinya yang pertama itu kita harus bisa gitu ya untuk membawa suatu suasana gitu. Nah, tetapi memang seringkali menjadi masalah gitu di dalam setiap pribadi masing-masing orang gitu dalam public speaking ya Kak. Nah, jadi kami juga ingin bertanya nih Kak. Mungkin kalau kita ya berbicara satu dengan dua orang gitu, pasti kita masih kayak lancar gitu kan, masih bisa gitu membawa suasana. Tetapi bagaimana nih Kak? Ya, kalau kita berhadapan dengan ratusan orang bahkan ribuan orang seperti itu ya Kak. Nah, bagaimana sebenarnya seseorang itu apa sebenarnya tantangan yang ditakuti oleh orang-orang ketika ingin berbicara di dalam suatu komunitas atau ingin berbicara public speaking seperti itu Kak. Nah, apa sebenarnya tantangan seperti itu Kak? Tantangan buat public speaking ya. Speaking ya benar. Sekarang karena konteksnya PAK gitu ya, HMPS PAK, barang HMPS PAK. Coba aku tanya Andre dulu. Ini kan berarti nanti jadi guru gitu ya Andre ya, kamu ya? Iya. Bener nggak? Benar. Betul ya. Nah, kira-kira kalau kamu masuk ke kelas, terus habis itu mau mulai ngajar, itu kira-kira apa sih? Ketakutannya apa sih Andre? Oke Kak, ya jadi kalau saya sendiri, nah terlebih lagi kami juga akhir-akhir ini udah berlatih gitu pengajaran di dalam kelas. Nah jadi sebenarnya ketakutan itu adalah ketika dari orang lain gitu Kak. Apalagi kan terlebih lagi teman-teman kita yang menjadi murid kita. Nah dalam pengajaran di dalam contoh ini kan. Nah jadi tantangannya itu sebenarnya kalau aku secara pribadi itu dari orang gitu. Bagaimana sih mereka melihat aku berbicara di depan mereka gitu? Apa sih menjadi pemikiran mereka? Nah, jadi itu sebenarnya kalau dalam pemikiranku sendiri, Kak. Nah, Oke. Sejalan nih ya sama kalau tadi aku bahas di awal soal komunikasi itu soal gangguan juga, soal noise, ya kan, Dre? Iya, Kak. Nah, si noise ini termasuk salah satunya adalah persepsi. Gimana kamu berpikir orang lain bakal mikir apa ya kalau gua ngajar kayak gini misalnya? Mereka ngerti nggak ya kalau gue ngomong kayak gini misalnya, atau ya gitu pokoknya segala persepsi yang kita takut gitu ya jadinya ya. Jadi ada apa negative thinking, overthinking gitu kali ya, overthinking. Nah itu menurut aku tantangan terbesar sih kayaknya ya. Jadi takut, nanti kalau udah takut jadinya yang disiapin buyar ya kan, materi mengajarnya buyar, nggak inget apa ya, apa semalam presentasinya isinya gitu ya misalnya. Itu nanti efeknya pasti jadi gugup, deg-degan karena udah diliatin banyak orang ya kan, mata semuanya ke kita gitu kan. Terus habis itu nanti efeknya lagi apa? Bisa terbata-bata ngomongnya, bisa belibet ya kan, berbelit-belit, ini udah ngomong diulang lagi diulang. Jadi iya, jadi kayak gitu. Nah, terus habis itu nggak pede gitu ya. Akhirnya jadi kayak ciut jadinya mentalnya kayak gitu. Jadi tantangan terbesar menurut aku ya itu tadi. Ketika kita udah overthinking, ketika kita udah banyak sekali persepsi di kepala kita, jadi kita kayak takut jadinya, itu adalah tantangan terbesar. Karena menurut aku, dari pengalaman aku sejauh ini gitu ya, masih grogi nggak kalau naik panggung mau MC? Masih grogi gitu ya, tetap grogi gitu. Terus gimana caranya? Hilangnya gimana caranya? Pakai metode apa gitu ya? Misalnya nggak pernah. Hilangnya gimana? Pas udah naik panggung, langkah pertama, langkah kedua, sapa orang-orang, udah nanti lama-lama hilang. Lama-lama udah nggak deg-degan sampai kayak mau lepas gitu kayak jantungnya ya. Terus lama-lama udah mulai bisa ngobrol sama orang-orang kayak gitu. Jadi step pertamanya itu kadang terhalang sama si overthinking itu. Nah, itu tantangan terberatnya sih. Yang efeknya tadi kemana-mana gitu. Oke, ya. Jadi memang gitu ya. Kalau kita dalam berbicara di depan umum, pastinya kita akan berpikir gitu, overthinking duluan gitu kan. Nah, pasti ini akan mengganggu cara kita ingin berkomunikasi dan ingin berbicara di depan umum. Terlebih lagi ya, mungkin dalam beberapa pengalaman gitu, kalau seseorang yang sudah grogi duluan di depan panggung gitu, pasti ya konsep-konsep yang ingin disampaikan itu langsung hilang gitu. Oke, curhat ya Andre ya. Iya.
Benar Kak. Ya, jadi menjadi suatu sebuah pengalaman gitu ya. Iya, Yang betul, mana betul, betul. di dalam diri kita sendiri itu. Nah, lalu kami juga ingin bertanya nih Kak, kalau ada sih sebenarnya masalah-masalah seperti itu dalam menghalangi kita, ya tantangan kita dalam public speaking. Bagaimana sih Kak cara mengatasi yang paling efektif begitu Kak? Kalau dari Kakak sendiri, silakan Kak. Cara mengatasi yang paling efektif, mungkin kalau aku balik lagi ke yang tadi kita omongin soal maksimal, yang Andre omongin tadi, soal memaksimalkan talenta kita. Jadi kalau misalnya memang tahu besok mau ngajar misalnya, atau aku misalnya besok mau MC, ya kemudian persiapkan dengan benar gitu. Benar-benar disiapin materinya. Kalau misalnya dalam konteks ngajar ya, tahu dulu, oh ini murid-muridnya SMP misalnya, oh anak remaja tuh kayak gini, berarti cara kita ngajak ngobrol mereka harus, oh berarti harus kayak temen gitu. Kalau kita terlalu ngajarin, nanti kita kayak kayak ngajar ke anak SD misalnya kayak gitu. Atau kalau aku dari sisi MC, oh ini acaranya adalah acara lomba 17-an tapi buat orang tua. Jadi nggak bisa tuh aku masukin jokes-jokes satir ya kan yang beredaran di Instagram gitu. Mereka nggak akan ngerti, nggak nyambung gitu. Nah, jadi dipersiapkan dengan benar, latihan gitu ya, sehingga kemudian pas di tempat gitu ya, pas sudah ada di venue-nya gitu ya untuk kita public speaking, ceritanya ya persepsi-persepsi tantangan tadi yang hadir itu akhirnya bisa kita kelola gitu. Macam-macam sih orang ya, akan mungkin ada yang tarik nafas sampai begitu terus gitu ya, tarik nafas buang nafas sampai 10 kali, ada juga yang berdoa mungkin ya, ada yang berdoa berdoa, ada yang harus ke toilet dulu misalnya biar nggak deg-degan, boleh aja gitu. Tapi sebisa mungkin dilatih itu tadi sih menurut aku. Jadi apa ya, ketika kita udah persiapan, udah latihan, udah menguasai apa yang mau kita sampaikan gitu, nah kalau ada persepsi tadi yang jadi tantangan, menurut aku ya maju aja dulu tadi. Kayak MC mau naik panggung gitu ya, maju aja dulu kakinya gitu, ngelangkah aja gitu. Tantangan itu yang bisa menghilangkan gitu ya, itu ya diri kita sendiri gitu. Nggak bisa kita dari orang lain. Mau disemangatin pacar dari pinggir panggung sampai salto-salto, nggak bakal bisa kalau kita deg-degan. Baratnya kayak gitu. Jadi tetap harus ini ya tadi, sama dikembangkan talentanya gitu. Kayak ini Dre, ada lagu judulnya Five Loaves and Two Fishes, kalau kamu tahu, itu dari cerita Alkitab yang 5 roti 2 ikan. Itu liriknya bagus banget menurut aku. Ada yang thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. Jadi sosok untuk kita bisa berpublic speaking dengan baik, aku rasa ada di Tuhan sendiri gitu. Yang dia juga bisa anak-anak aja bisa ngerti apa yang dia omongin gitu loh. Dia benar-benar ngomong dengan wisdom yang ya, aku rasa ketika dia melakukan itu, dia juga sudah mempersiapkan gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita harus berani memulai dari diri kita sendiri seperti itu untuk melangkah ke panggung itu. Ya, betul sekali. Karena memang kalau dilihat-lihat gitu, orang yang bergerak maju walaupun hanya beberapa sentimeter langkah seperti itu, pasti akan lebih daripada orang yang diam saja seperti itu kan. Nah, jadi kalau memang dilihat di dalam sebuah kehidupan kita gitu, pasti kita sering mengalami yang namanya ketakutan gitu. Yang terbesar pasti ketakutan dari diri kita sendiri, ya insecure gitu. Mungkin ada sebagian orang. Nah, mungkin bisa juga dilihat dari orang lain gitu. Dia jago banget. Nah, dia jadi merasa aku nggak bisa seperti itu. Nanti orang lain pasti akan menilai saya itu pasti buruk gitu karena melihat dari orang lain yang lebih baik. Nah, mungkin ada seperti itu Kak. Nah, benar. Menurut Kakak bagaimana sih Kak sebenarnya menghilangkan rasa-rasa seperti itu? Ya, memang karena kan kemampuan seseorang itu berbeda-beda gitu ya Kak. Nah, jadi kalau seorang karena takut karena orang lain, itu mungkin suatu hal yang salah. Nah, menurut Kakak bagaimana sih? Ini tuh sebenarnya sama aja kayak fenomena di Instagram ya. Kadang kita buka, kita scroll, udah
ngeliat ya dia enak kayak minggu lalu habis jalan-jalan atau jalan-jalan lagi gitu ya, atau scroll lagi lah temen gue udah lulus aja nih, gue belum nih gitu, masih setengah jalan aja belum gitu ibaratnya. Jadi eh, kalau kita lagi ada di dalam pikiran-pikiran yang Andre sebutkan tadi, menurut aku mungkin memang susah untuk bisa berpikir jernih gitu ya. Tapi seenggaknya menurut aku yang harus kita pegang, setiap orang tuh ada tracknya sendiri-sendiri gitu. Ada fasenya sendiri-sendiri, ada jalannya sendiri-sendiri, dan kita tuh nggak lagi race sama siapapun gitu. Kita nggak lagi, aku nggak lagi harus lomba sama Andre, dan Andre juga nggak lagi lomba sama aku gitu. Iya, benar. Jadi ya udah kita ada di jalan kita sendiri, waktunya mungkin berbeda, yang disediakan Tuhan juga mungkin berbeda gitu ya untuk bisa kita lalui. Jadi yang paling simpel menurut aku adalah supaya kita nggak membandingkan itu tadi ya, itu ya tahu kalau masing-masing orang tuh punya jalannya sendiri, masing-masing orang tuh punya rutenya sendiri, beda-beda kayak gitu. Oke, ya benar sekali Kak. Kalau kita lihat juga gitu, pasti orang-orang mempunyai cara yang masing-masing gitu. Karena kalau kita hanya mengikut-ngikut, melihat orang lain, terus kita mengikuti jejaknya, pasti kita akan merasa tidak mampu gitu kan. Karena memang setiap orang itu mempunyai jalan yang berbeda-beda yang disediakan oleh Tuhan, gitu ya Kak. Benar, nah, talentanya aja beda-beda. Iya, talentanya aja berbeda-beda gitu. Nah, yang penting jangan insecure duluan seperti itu. Ini kan jati diri kita gitu. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya Kak, di dalam konteks kami nih, ya terlebih kami adalah mahasiswa calon guru pendidikan agama Kristen. Nah, jadi sebenarnya memang suatu hal yang diperlukan seorang guru itu adalah berkomunikasi dengan baik kepada setiap siswanya. Karena memang kita kan cara kita berrelasi itu yang pertama adalah komunikasi duluan. Itu adalah menjadi dasar seperti itu ya Kak. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks seorang guru, mungkin kita melihat banyak contoh gitu, di mana seorang siswa itu mengeluh, bagaimana sih guru ini berkomunikasi, mereka seperti tidak gini, tidak begitu. Nah, mungkin ini ada pengalaman-pengalaman yang mungkin yang kita rasakan atau kita melihat cerita dari orang lain begitu. Nah, jadi kalau kita boleh tahu nih ya Kak, sebagai kami sebagai calon guru gitu, nah nanti akan menjadi seorang guru pengajar di dalam kelas. Nah, bagaimana sih Kak cara berkomunikasi yang baik dengan benar? Mungkin ini bukan hanya ranah kepada siswa saja ya Kak, mungkin kepada orang tuanya, kepada sesama guru seperti itu ya Kak, karena ini adalah suatu komunitas yang membentuk pendidikan itu sendiri Kak. Nah, jadi mungkin Kakak bisa bahas nih. Nah, mungkin Kakak udah masuk ya, udah paham gitu. Silakan Kak. Oke. Ya benar sih, guru memang relasinya nggak cuma sama murid ya, sama orang tua murid, sama guru-guru yang lain gitu ya. Kalau aku berkomunikasi baik dan benar itu sebenarnya tergantung sama konteksnya juga. Gini, sederhananya kalau kita ngomongin bahasa Indonesia ya, baik dan benar gitu misalnya, kita nggak mungkin ke tukang sayur, kita ngomong gitu ya, Ibu, mohon maaf, apakah saya dapat membeli mentimun sebanyak Rp2.000? Yeah. Ada juga ibunya kabur gitu ya. Ibunya nggak mau ngelayanin kita, jadi ini orang kena salah minum obat apa gimana gitu ya. Jadi aja kayak gitu. Harus tahu konteks dulu. Yang pertama, kita ngobrol sama siapa? Yang tadi, apakah kita ngobrol sama anak-anak kelas 3 SD misalnya? Atau kita lagi mau kasih bimbingan gitu ya, bukan bimbingan apa ya, penjelasan ya, penyuluhan gitu buat orang tua anak kelas 6 SD misalnya. Itu kita harus tahu dulu konteksnya, kita mau ngomong sama siapa nih, kita mau berkomunikasi sama siapa. Nah, terus yang kedua tadi yang pasti kayak kita udah tahu dulu materinya gitu ya, kita udah pelajari benar-benar, sehingga yang kita sampaikan ya tadi, persepsi kita, aduh orang tua anak itu tuh gimana ya, anaknya nakal, orang tuanya galak apa gimana ya gitu, persepsi semacam itu gitu misalnya, itu tadi harus di overcome dengan kita mulai dulu dan sudah persiapan tadi kan yang kita bahas sebelumnya gitu. Nah, jadi kemudian akhirnya komunikasi yang baik dan benar itu harusnya terwujud ketika
kita memang bisa menyampaikan kata-kata sesuai dengan konteksnya tadi kepada orang yang tepat gitu ya, kepada orang yang memang harus mendengarkan itu, dan dengan efeknya tuh harapannya gitu ya, harapannya itu adalah ya orang itu kemudian bisa paham apa yang kita maksudkan kayak gitu. Itu sebenarnya lebih ke yang efektif ya menurutku ya. Jadi baik dan benar itu kan berarti komunikasinya efektif. Berarti apa yang mau kita sampaikan tersampaikan dengan baik gitu kan. Nah, jadi itu tadi sih harus apa ya? Kita menyampaikannya dengan baik, tahu konteks. Nggak mungkin juga misalnya cara kita bilang, misalnya kita mau bilang nanti Lebaran ada libur gitu ya, sekolah ada libur nih. Cara kita menyampaikan di kelas sama cara kita menyampaikan ke orang tua murid beda dong. Iya kan? Misalnya kita bilang ke orang tua murid, kita bilang ke anak-anak nanti tanggal sekian sampai sekian kita akan libur ya, karena teman-teman kita yang beragama Muslim akan memperingati hari raya Lebaran, memperingati Lebaran gitulah ya. Nah terus masa kita mau bilang kayak gitu juga ke orang tuanya kan enggak gitu ya, pasti lebih resmi, lebih formal dan sebagainya. Gitu. Jadi tadi satu sesuai konteksnya, dan yang kedua balik lagi ke dipersiapkan dengan baik tadi. Jadi apa ya, bisa di overcome sehingga akhirnya atau yang ketiga komunikasi itu bisa berlangsung efektif, yang berarti yang mau kita sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Kurang lebih kayak gitu menurut aku. Mantap Kak. Ya, jadi seperti apa ya, aku mendapatkan motivasi gitu. Bagaimana sebenarnya nanti akan menjadi seorang guru ya. Kalau saya secara pribadi itu masih kayak bingung gitu, bagaimana sebenarnya cara berkomunikasi yang baik kepada setiap siswa. Nah, mungkin setiap siswa itu kan jenjangnya berbeda-beda, ada yang SD, SMP, SMA. Nah, cara berkomunikasi kita itu akan menentukan gitu kenyamanan siswa di dalam kelas kita, gitu ya Kak. Nah, dan itu salah satu tantangan jadi guru menurut aku ya. Maksudnya aku juga pernah ada dream gitu ya jadi guru. Salah satu yang apa? Salah satu tantangannya menurut aku itu karena anak-anak remaja gitu, mereka ketakutan mereka apa sih gitu, sehingga kita harus ngobrolnya ke mereka tuh kayak gimana, berkomunikasi sama mereka kayak gimana. Anak-anak SD tuh kalau mereka bilang ngerti, apakah mereka beneran ngerti gitu. Nah, terus habis itu anak SMA kalau misalnya lagi bandel banget, nakal banget gitu, apakah kita harus marahin juga atau justru kita harus apa ini, kita ajak ngobrolnya kayak apa nih, kayak gitu. Itu menurut aku tantangan juga sih. Semangat ya teman-teman calon guru. Iya Kak. Terlebih lagi nih kami masih calon gitu ya Kak. Nah, mungkin dari Kakak ada nih tips atau trik bagaimana kami saat pertama kali gitu ya, pertama-tama di tahun pertama atau di bulan pertama ya, tips-tipsnya apa nih Kak yang bisa Kakak bagikan supaya kami bisa bukan langsung lancar gitu ya, bukan langsung harus hebat gitu, tetapi ya selangkah demi dua langkah gitu pasti akan terlatih gitu. Nah, apa sih sebenarnya tips yang dari Kakak nih mungkin yang bisa kami terapkan dalam mungkin kehidupan kami sekarang? Nah, itu akan berpengaruh nanti dalam pengajaran kami. Nah, bagaimana Kak? Menurut aku mungkin tetap sama kayak yang tadi ya, karena untuk yang baru mulai maupun untuk yang sudah lama gitu ya berkecimpung misalnya, menurut aku 3 hal tadi tetap jadi penting gitu. Jadi konteks, tahu dulu konteksnya, benar-benar dipersiapkan gitu ya. Terus yang kedua kita persiapkan tadi, kita jadi persepsi-persepsi tadi bisa diminimalisir lah paling enggak gitu ya, karena kita udah persiapan juga. Dan yang ketiga ya disampaikan dengan tata bahasa, dengan apa ya, dengan percaya diri gitu ya. Iya, percaya diri, betul, bisa. Jadi sehingga itu bisa jadi komunikasi yang efektif gitu. Dan menurut aku kalau salah, ini tambahan mungkin ya untuk yang pertama kali gitu ya, pertama kali banget, ketika salah gitu ya, ketika diprotes bahkan mungkin gitu ya, itu menurut aku kita jadiin evaluasi aja buat kita. Jadi jangan pernah terima kritik itu sebagai aduh, gue kayaknya nggak bisa jadi guru deh, kayak gitu. Padahal baru mulai nih, baru 1 kali mengajar gitu.
kayak gue nggak bakat nih jadi guru gitu ya, overthinking langsung gitu kan. Enggak, kita perlu terima, bahkan kalau misalnya nih aku ngajar ya, Andre bilang, kak aku nggak ngerti deh kakak ngomong apa gitu, beribet banget materinya hari ini, nggak ada yang masuk di kepala gitu. Justru kita kadang harus, oh ya gitu, nggak ngerti gimana, aku terlalu cepat kah ngomongnya gitu, atau slide-nya terlalu banyak tulisan kah, kayak gitu. Jadi justru kita bisa dapat feedback juga gitu akhirnya. Jadi berteman dengan berteman dengan kesalahan, berteman dengan kritik gitu ya, itu jadi bisa jadi evaluasi gitu buat kita kayak gitu. Dan yang Andre bilang mungkin pertama ya nggak bakal langsung bagus gitu, bahkan udah beberapa kali pun mungkin tetap belum bagus gitu, tapi paling nggak diusahakan kayak tadi gitu. Dan ini aku baru ingat, ada kemarin waktu ngobrol sama teman-teman HMPS PAK ya, ada dikasih tor ya kan, tornya ada ayat Alkitabnya dari Amsal 15 ya, bener ya? Ya, benar. Nah ini aku malah baru menyadari ada ayat sebagus ini gitu, Amsal 15, mana aku baca ya? Amsal 15 ayat 23 sama 28 ya. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi benar-benar efek yang ditimbulkan dari kita berkomunikasi ya. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Berarti kan karena ada komunikasi itu gitu, orang tuh efek orang jadi marah, orang jadi sedih, atau orang jadi seneng, orang jadi paham, atau orang malah bingung, itu benar-benar harus kita timbang-timbang banget gitu kan. Makanya kalau misalnya ditanya dulu ya, apa sih ilmu komunikasi gitu? Ilmu komunikasi ngapain sih, belajar apa? Kan tinggal ngomong gitu. Ngomong tiap hari juga. Ternyata lebih dari itu gitu, lebih dari cuma ngomong gitu. Ternyata dari ngomong aja kita akan tahu kalau ya ternyata ngomong aja tuh ada langkah-langkahnya loh gitu. Ternyata ngomong itu, komunikasi itu sifatnya irreversible, nggak bisa kamu tarik lagi, nggak bisa. Andre kamu kayaknya nggak bakat deh jadi guru, itu udah nusuk udah gitu, nggak bisa kamu tarik lagi dan membekas buat orangnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya salah, kalau misalnya gagal, kita semua juga kayak gitu, bareng-bareng, tenang aja. Pokoknya jangan diterima sebagai hal yang jadi beban yang kayak aduh gue nggak pantas jadi guru, aduh gue nggak bisa, nggak perlu kayak gitu. Tapi harus tetap digumulkan, jangan sampai, kecuali orangnya memang yang benci gitu misalnya sama kita, yang nggak suka gitu, jadi emang nyinyir aja misalnya, nah itu baru pertimbangkan gitu, buang aja yang kayak gitu. Sangat memberkati sekali ya Kak. Nah, yang pertama tadi kita dapat belajar gitu, kita harus tahu konteksnya ya, dengan siapa kita berbicara, dengan sebuah persiapan yang baik. Nah, yang kalau kita sudah menyediakan hal ini, kita sudah memikirkan dengan siapa kita berbicara dan kita sudah mempersiapkan, lalu selanjutnya adalah percaya diri gitu. Nah, percaya diri sangat penting. Nah, terlebih lagi kita harus menyampaikan dengan yang baik gitu, seperti yang dalam firman Tuhan tadi kita dapat melihat gitu kan. Nah, jadi kita memang harus mempersiapkan sesuatunya itu, dan ya yang penting kita selalu bertekun gitu. Nah, selalu ingin belajar, jangan menyerah gitu, walaupun dengan perkataan orang gitu. Nah, jadi yang penting kita adalah konsisten gitu ya Kak. Nah, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Nah, betul. Ya, jadi ini adalah suatu pembicaraan kita ya Kak di siang hari ini gitu. Nah, benar, seru banget. Terima kasih loh Andre. Iya Kak, kami sangat berterima kasih gitu dapat tips dan trik langsung dari Kakak yang berpengalaman, yang belajar, yang bergelut di dalam ilmu komunikasi. Nah, jadi untuk teman-teman semua, ya marilah kita untuk dapat belajar sesuatu hal yang baik dari pembicaraan kita hari ini gitu. Nah, jadi kita juga berterima kasih kepada Kak Rara, di mana Kakak telah memberikan suatu ilmu yang baik kepada kami, insight, di mana hal ini bisa menjadi refleksi, bisa menjadi sebuah dorongan bagi kami masing-masing mahasiswa HMPS PAK gitu. Nah, jadi aku juga makasih ya. Dan semoga teman-teman juga bisa terima ini tadi dengan baik,
Jadi komunikasi kita efektif hari ini ya. Ya Kak. Oke. Kita doakan juga untuk studinya Kak Rara yang akan selesai ya, semoga lancar gitu ya Kak. Berkati oleh Tuhan gitu. Nah, Amin. Ya mungkin di akhir-akhir tahun ini banyak sekali tantangan gitu ya Kak. Nah, jadi ya semoga selalu lancar gitu. Nah, buat kami juga yang akan menjadi seorang guru gitu ya, harus semangat dan menyiapkan yang terbaik selalu. Oke, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Kak sebagai motivasi kepada kami sekaligus penutup. Apa ya? Udah sih ya, dari tadi udah banyak ya. Tapi ini aja sih, ada yang menarik. Kita kan lagi prapaskah ya ini ceritanya. Nah, teman-teman, ada satu guru SMA aku yang pernah bilang, kalau lagi prapaskah, awal tahun sampai kita ke Paskah, itu kita memang banyak tantangan, iya. Karena kita lagi memikul salib bareng sama Tuhan gitu. Kita lagi sama-sama menderita gitu ya ibaratnya. Nanti kalau sudah selesai, ya akan ada sukacita. Kita akan OTW ke Natal gitu kan. Jadi nggak apa-apa, fase hidup manusia memang seperti itu gitu. Jadi apapun yang lagi kalian kerjakan, tetap tekun aja gitu ya. Dan tadi kalau dalam konteks komunikasi sama aja kayak fase hidup juga. Kadang berhasil, kadang enggak. It's okay, nggak apa-apa banget. Kadang salah, kadang lancar banget, ya udah gitu. Ya pokoknya kalau udah benar, udah baik, udah bisa, udah lancar, jangan sampai jadi lupa daratan gitu ibaratnya ya. Dan kalau misalnya salah juga jangan sampai terus jadi tenggelam banget, nggak perlu. Kita senang secukupnya, sedih secukupnya. Jadi sama kayak komunikasi, kayak public speaking, dipelajarinya juga harus seperti itu. Gitu. Thank you ya Kak. Nah, jadi kita setelah selesai nih. Jadi terima kasih untuk Kakak. Oke. Thank you ya Andre sekali lagi dan teman-teman HMPS PAK. Sukses buat kalian semua juga studinya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak.